Informasi lainnya, pemirsa, akibat sakit hati ditolak rujuk, seorang warga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengancam akan menyebarkan video adegan dewasa saat bersama korban. Jadi JY hanya dapat pasrah setelah diamankan petugas kepolisian Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat. JY diamankan usai melakukan aksi penyebaran video porno milik mantan istri siri. Namun karena tidak disetujui anak perempuan korban, akhirnya korban memutuskan untuk memutuskan hubungan bersama dengan pelaku. Selama 8 bulan menikah siri, pasangan ini telah membuat sekitar 400 adegan video porno. Ini banyak sekali ya. Karena pelaku sakit hati, akhirnya pelaku menyebarkan video porno yang diperankan dirinya dan korban kepada masyarakat serta tetangga korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman Undang-Undang ITE maksimal 5 tahun kurungan penjara. 8 bulan 400 video. Jadi kerjanya hari-hari mungkin hanya produksi video ya. Betul. Dan kita akan mengetahui update terkini mengenai kasus ini. Bergabung bersama kami AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Majalengka. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Baik, selamat pagi juga Pak Ari, di rumah. Baik, Pak Ari, tadi dari informasi yang kami dapatkan ada 400 video yang diproduksi oleh pelaku dan juga korban. Apakah seluruh video itu sudah berhasil diamankan Pak? Baik Mas, memang kita sudah mengamankan dari HP dan dari kartu yang dipakai oleh pelaku untuk menyimpan video tersebut. Kita mengetahui lebih dari 400 video ya, lebih dari 400 video yang memang sudah direkam oleh tersangka. Ya Pak Ari, apakah 400 video yang diproduksi ini untuk konsumsi pribadi atau memang ada niat untuk menyebarluaskan atau menjualnya secara komersil? Baik Mbak, dapat saya jelaskan ya. Sebelumnya memang ini berawal dari kisah hubungan nikah siri ya yang ditolak, yang tidak disetujui oleh anak korban, di mana korban dan tersangka sudah memiliki hubungan selama hampir 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Dan ini memang video ini diproduksi untuk konsumsi pribadi, keterangan dari korban dan tersangka pada awalnya. Karena adanya pemutusan hubungan oleh korban, makanya pihak si tersangka merasa tidak suka dan mulai mencari tahu di mana keberadaan mantan istrinya, sedangkan susah untuk dihubungi. Makanya dengan diketahuinya ada nomor telepon anaknya dan juga tetangganya, dikirimkanlah video ini kepada anak korban dan juga kepada tetangga-tetangga korban. Oke, Pak Kasat, ini kalau informasi yang didapatkan kan memang pelaku sudah berhasil ditahan begitu. Bagaimana dengan kondisi korban? Apakah polisi juga sudah mengetahui, karena balik lagi ini aib dari 400 videonya sudah tersebar terhadap tetangga dan juga bahkan anak korban ya? Baik Mas, memang yang disebarkan ini bukan seluruhnya ya. Yang disebarkan ini ada beberapa video yang disebarkan kepada anak korban dan juga tetangga. Tapi bukan semua video yang mereka buat yang disebarkan. Hanya ada beberapa video, dari ke anaknya 2 video, ke tetangga-tetangganya 2 sampai 3 video. Dan ini kita juga sudah amankan dan sudah kita himbau kepada masyarakat yang menerima video-video tersebut untuk tidak disebarluaskan atau dimasukkan kepada media sosial. Iya Pak Kasat, berapa lama sebenarnya pelaku ini meminta rujuk kepada korban sehingga akhirnya menyebarkan video tersebut? Jadi memang pemutusan hubungan oleh si korban yang membuat tersangka menjadi sakit hati, sehingga korban ini sudah mengganti nomor telepon sehingga tersangka tidak bisa menghubungi korban. Dengan hal tersebutlah korban si tersangka ini mencoba mengintimidasi kepada anak ataupun kepada tetangga, sehingga si korban nanti akan menghubungi kepada tersangka. Itu tujuannya, supaya korban ini mau lagi rujuk dengan banyaknya video yang sudah mereka buat, sehingga si korban mau kembali rujuk dengan tersangka. Oke, sebagai ancaman begitu ya Pak Kasat. Tapi kalau kita bahas mengenai korban lagi begitu, apakah korban juga akan melakukan penuntutan terhadap pelaku karena lagi-lagi videonya sudah disebarkan begitu?
Ini memang berdasarkan laporan daripada korban ya, laporan daripada korban kepada kita, sehingga kita bergerak dan melakukan penangkapan terhadap Mhm, tersangka. Tersangka ini terlebih mhm. dahulu memang aslinya bukan orang Majalengka, tersangka ini orang Lampung. Sebelumnya kita sempat mencari si tersangka ini dan tersangka sempat kabur terlebih dahulu ke Lampung. Dan pada saat setelah 1 bulan kita cari, tersangka kembali lagi ke sini. Ya, Pak Kasat, apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari dari pelaku ini? Dan selama menikah, Setelah apakah memang hubungan dengan korban atau istri sirinya baik-baik saja? Tidak ada masalah? jadi pekerjaan dari para tersangka ini adalah salah satu karyawan pabrik, buruh di pabrik, dan hubungan mereka tinggal berjauhan ya dengan keluarga korban ini. Mereka menempati sebuah kos-kosan di suatu kecamatan di Majalengka. Tapi dari hubungan sehari-hari ini tidak terdapat tanda-tanda mereka pernah ribut, mungkin cekcok. Ini hanya ditentang oleh anak daripada korban. Oke, ini tidak mendapatkan restu, berarti sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai rencana pernikahan mereka begitu ya? Hubungannya sudah berapa Karena lama Pak memang berjalan? Karena memang ini pernikahannya pernikahan siri, pernikahan yang tidak tercatat di dalam, tidak didaftarkan secara kenegaraan. Ini nikah siri dan ini memang tidak pernah dibicarakan mungkin dengan anak korban, sehingga di saat anaknya tahu, keluarganya tahu, dan ini menentang hubungan seperti ini, gitu, Mas. Baik, Hubungan antara korban dan tersangka ini sekitar 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Mhm. baik. Baik, Terima kasih Pak AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Majalengka atas informasinya. Kita harapkan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya atas betul. perbuatannya. Apalagi menyebarkan aib begitu yang dilakukan Iya. bersama ya, bisa dijerat Undang-Undang ITE tadi. Baik, Dan Baik, usai jeda terima kita kasih, punya Mbak. informasi lainnya, pemirsa ada tumpukan. Baik, terima kasih. Dan usai jeda, pemirsa, ini kita akan kembali dengan informasi adanya tumpukan sampah yang terjadi di TPS 3R Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.